Shalom saudara kekasih di dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di Malaysia. Hari ini saya berjumpa dengan Uncle Chua. Nah, beliau dulu menyembah pekong. Beliau menyembah tepekong. Orang Indonesia bilang Konghucu kah atau Buddha kah, saya juga kurang ngerti persis. Yang jelas beliau ini asli orang Malaysia tapi keturunan Chinese ya. Dari nenek moyangnya dari sana. Mungkin bisa kasih kenal Uncle Chua siapa nama? Saya nama Chua Kian Ho Seng Chua. Wah, itu namanya beliau, saudara. Beliau dulu tidak percaya dengan Tuhan. Apa dulu yang Uncle lakukan waktu masa dulu? Waktu masa dulu saya sembah tua pekong. Jadi banyak lagi itu persembahan. Sebab orang Cina yang sembah tua pekong, kita percaya pintu ada Tuhan pintu. Dapur ada Tuhan dapur. So banyak Tuhan. Oh begitu ya. Iya. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Anda bikin apa? Apa yang dibuat? So lepas itu saya pun bingung sudah. So saya rasa Tuhan yang saya sembah tidak akan bagi saya keselamatan. So lepas itu ada kawan saya, dia bagi introduce agama dia Kristen. Dia hanya satu Tuhan, Tuhan Yesus. Itu boleh selamat kita. So dia boleh, kita ni Malaysia memang ada lakukan kesalahan atau dosa. So Tuhan Yesus boleh maafkan dosa kita, selamat kita. Jadi saya tertarik. Oh, dulu begitu ya, ada teman yang cerita ya. Dulu tidak mengerti sehingga teman itu menceritakan kita manusia berdosa sehingga Uncle Chua menjadi percaya ya. Nah, ini saya coba terjemahkan sedikit lagi Bapak Ibu yang kekasih supaya clear, karena Uncle Chua ini keturunan Chinese yang cukup kental ya. Jadi bahasa Melayunya ini asli Malaysia Bapak Ibu yang kasih. Oke. Terus bagaimana Uncle Chua bisa menjadi percaya? Titik apa yang membuat Uncle Chua, saya percaya inilah Tuhan? Bisa ceritakan sedikit? Ya, lepas itu saya ada pergi gereja, dia dengar firman Tuhan. Lepas itu saya tertarik. Jadi yang satu pernah saya dalam mimpi saya pernah sekali. Pernah mimpi ya? Mimpinya apa? Apa yang dimimpinya? Saya pergi satu rumah. Banyak orang dia semua doa. Saya pun rasa takut, tak undur. Saya pergi satu bilik lagi. Saya Saudara kekasih, bilik itu kamar ya. Saya jelaskan kamar. Oke, silakan. Ya, itu bilik itu ada barang-barang yang gelap, yang hitam. Saya pun takut, saya undur. Sekali ada saya diserang oleh rasa macam hantu, ada perdana. Wah, dalam hati saya pikir matilah saya. Di dalam keadaan yang bahaya, saya pun panggil nama Tuhan Yesus. Wah, saya nampak ada macam kain putih. Kemudian tutup, saya diselamatkan. Lepas itu saya betul-betul sudah, wah, Tuhan Yesus boleh selamatkan saya. Saya tidak ada hati dua. Saya tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi waktu mimpi itu di kamar itu ada kegelapan, gelap ya? Ya. Gelap. Kenapa? Takut kenapa dengan gelap itu? Memang apa di dalam mimpi itu? Karena saya rasa itu tempat itu memang ada roh dia bagus. Ada roh yang nggak bagus. Yang dia bagus. Saya takut, saya mau undur, tapi diserang sudah.
Oh, diserang ya? Nah, Apanya? Bagaimana dia menyerangnya? saya tidak nampak buka, tapi saya nampak itu orang pakai baju putih. Saya rasa mungkin hantu atau pontianak. Mungkin hantu atau setan gitu ya? Setan, ya. Ya. Terus? Saya unduh, wah saya rasa dalam hati saya matilah saya ini kali. Tapi dengan saya boleh keluar perkataan Lord Jesus, wah saya diselamat. Oh, waktu Uncle Chua panggil Tuhan Yesus maka diselamatkan ya? Ya. Boleh saya tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu? Saya boleh nampak satu kainan putih terbang dia tutup di antara orang yang mau serang saya. Saya mesti itu tidak paham apa dia maksud, tapi saya rasa sudah diselamat. Wah, saya rasa segar. Oh, sehingga Uncle Chua menjadi betul-betul percaya dengan Tuhan Yesus itu ya. Terus saya lihat Uncle Chua ini luar biasa melayani, penuh hati luar biasa. Dari pertama kali saya jumpa dengan Uncle Chua ini, luar biasa punya hati melayani. Kenapa? Kok bisa punya hati yang luar biasa untuk melayani? Ada pengalaman tertentu ke apa? Lepas itu saya start dengar khotbah dari pastor yang saya jumpa. Saya juga belajar firman Tuhan. So saya belajar dalam firman Tuhan ajar saya, kita kena melayani, kita jangan ada kena beriman dengan Tuhan. Saya lakukan ya. So, saya pun rasa gembira sama umur usia saya sudah 72 tahun. 72 tahun ya. Ya. So, masa pun kalau saya rasa masih ada masa kesempatan untuk melayani Tuhan, kita kena lakukan. Jangan bila kita panggil semua belum sedia. So, saya dengan gembira saya melayani, saya mengenal Tuhan. Buat apa yang patut, yang kehendak Tuhan, itu saya lakukan. Ya, amin. Luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Saya berjumpa dengan Uncle Chua ini. Tadi dibilang ada pastor. Pastor itu maksudnya pendeta, ada hamba Tuhan yang cerita banyak. Dan Uncle Chua ini mendengar firman Tuhan dan dia melakukannya ya. Saya merasakan selama di Malaysia ini bagaimana Uncle Chua menjamu saya, mengundang makan saya, sampai saya bisa di kampung istrinya. Hari ini saya ada di desa apa ini? Unan Biau. Unan Biau ini pedalaman di dalam sangat luar biasa di Sarawak, Malaysia. Pedalaman Unan Biau. Tidak main-main saya dari Miri kemarin langsung datang ke Bintulu ya, dengan kendaraan kurang lebih 3 jam. Dari Bintulu sambung lagi kurang lebih 3-4 jam saya masuk di Belaga. Dari Belaga naik lagi kapal kurang lebih 3-4 jam lagi baru saya bisa di desa ini. Bagaimana beliau menyambut saya, menyapa saya, ya, punya hati yang luar biasa. Dan saya sudah dengar kesaksian beliau cinta betul dengan Tuhan. Pelayanan-pelayanan bentuk apa aja yang Uncle Chua lakukan sampai saat ini? Biasa kalau ada pastor pendeta atau sini, saya memang gembira mau dengar firman Tuhan dari pastor-pastor. Macam hari ini saya jumpa dengan Pastor Aliuddin. Saya banyak diberkati dari apa yang pastor share dengan saya. Firman Tuhan saya belajar dari dia share dengan saya. Saya banyak ucapkan terima kasih dengan Pastor Aliuddin. Wah, banyak saya diberkati oleh firman Tuhan yang dia share sama saya. Ya, ini perjumpaan saya dengan Uncle Chua yang kerinduan, dan dia bikin rumah doa di depan rumah beliau. Ini ada gunung, beliau bikin rumah doa saking cintanya dengan Tuhan ya.
ya kumpulkan orang-orang sehingga saya bisa melayani. Terus apa kerinduan Uncle Chua berikutnya ini? Ke depan apa kerinduannya? Saya pun tidak tahu diberkati Tuhan nggak ada kurnia ada bila ada pastor datang sini, saya pun rasa gembira. Saya kena tuh melayani dengan baik sebab dia memang dari Tuhan dia hantarlah. Saya banyak boleh belajar dari dia. Saya akan terus melakukan lagi macam itu. Iya. Terus ada sesuatu yang mau diungkapkan, mau dibicarakan kepada penonton hari ini yang Kristen atau yang Muslim? Ada sesuatu yang mau dibicarakan oleh Uncle Chua? Silakan, mau pesan apa? Saya rasa selama yang dulu saya masih dengan sembah terkong, jadi saya pun ada juga di sekolah belajar tentang ajaran Konfusius. Dalam ajaran Konfusius banyak tuh saya rasa dia macam dalam diajar dalam firman Tuhan, tapi dalam sana dia Konfusius masih cari yang kebenaran, jalan raya yang betul. Tapi dalam Kristen dia sudah tentang sikap saya adalah jalan. So saya pikir itu pilihan yang betul. Banyak saya boleh itu ajaran dan firman Tuhan dia satu panduan hidup untuk saya. Yang itu cek saya ada saya lakukan dengan betul atau tidak. So itu luar biasa. Saya rasa gembira setiap hari. Dengan Tuhan saya rasa gembira. Dengan Tuhan selalu Uncle Chua ini gembira dan bersuka cita ya. Saya dengar Uncle Chua ini dulu kerja di kerajaan ya. Kerja di kerajaan, dan istri juga kerja di bawah pimpin naungan kerajaan. Apa pekerjaan Uncle Chua dulu waktu Uncle Chua lakukan sehingga Uncle Chua begitu populer dan istri begitu populer di kerajaan Malaysia ini? Mesti saya belum berpensiun, saya kerja dengan sebelum pensiun ya. Kerajaan Malaysia di Jabatan Pendaftaran Negara. Dalam jabatan ini dia ada bagi 4 bahagian. Bahagian hidup dan mati. Bahagian kewarganegaraan tentang wagana. Tangan ada satu bahagian ya bahagian perkawinan. So pernikahan ya. Perkawinan. Kelahiran dan kematian itu tanggung jawab di kantornya Uncle Chua ya. Ya. Dan pernikahan ya. Pernikahan berarti mengurus surat-surat semua kan? Ya, kena itu urus hal-hal tentang ini. So istri saya kerja dengan jabatan kesehatan. Dia di bahagian pergigian, tapi dia tes di sekolah. Dia kena jaga murid-murid kesehatan gigi ya, murid-murid. Sekarang dia sudah berpensiun juga. Dan dia pun sudah terima Tuhan Yesus. Dia sudah dipercaya. Dia sama-sama melayani juga. Sama-sama melayani ya. Saya lihat luar biasa cara Uncle Chua melayani saya secara pribadi. Dan saya juga dengar dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain tentang Uncle Chua ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, saya sudah berjumpa dengan Uncle Chua. Saya sudah kunjungi rumahnya. Ini di kampung, di pedalaman kampung istrinya ya, di desa Punan Biau. Ya, Belaga. Ya, saya sudah kunjungi beliau di Bintulu. Ya, Bintulu, beliau luar biasa, cukup diberkati oleh Tuhan. Ya, orang Malaysia bilang cukup berjaya. Orang Indonesia bilang cukup diberkati beliau ya. Ada rumah, cukup banyak rumah, ada tanah lagi, ada lahan-lahan yang cukup luas.
Betul-betul beliau ini sangat diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang kasih. Tapi beliau sangat sederhana. Bagaimana beliau menyikapi saya, mendampingi saya, membawa saya bisa ke desa ini. Ya, ada statement closing. Silakan. What do you want to? You can talk. Saya hanya nasihat kalau orang yang belum terima Tuhan jangan ragu-ragu lagi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dengan Pastor Aliuddin sebab dia boleh sampai kampung ini dan berkongsi bersih berkhotbah di kampung Punan Riau. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, demikianlah Bapak Ibu. Ini saya ada di kampung istrinya. Saya tadi ada pimpin KKR melayani di bawah naungan Uncle Chua ini yang memfasilitasi banyak hal di dalam kami bisa tiba di sini. Inilah saya perjumpaan dengan Uncle Chua. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih, salam sehat, kuat selalu, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, amin, amin.